Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita ceritakan ini bermanfaat nih, buat pelajaran bagi kita. Jadi semua orang yang menderita itu, kalau penderitaannya dari awal masa kecil, terus kita bahagia sebentar, menderita lagi, bahagia sebentar, menderita lagi, itu kalau banyak pahitnya, ujung-ujungnya nanti manis di belakang. Itu orang itu hikmahnya di situ. Nabi Yusuf kan pahit, hidup dimusuhi saudara, diusir dari rumah, dibuang ke sumur, dijadikan budak, dijual, terus namanya jadi budak, nah mungkin enak hidup di atas kasur gitu. Dipukul, disiksa, disuruh-suruh mengerjakan pekerjaan yang berat, terus baru enak sedikit, diistimewakan sama Khidr Al-Aziz, dapat musibah lagi, diuji wanita-wanita Mesir, akhirnya beliau dijerumuskan ke penjara. Hidup di penjara ya enggak enak, menderita, jadi banyakan pahitnya, tapi ujung-ujungnya Nabi Yusuf manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumi zahirat. Amma ba'du, rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwardal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima lam rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karama ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Luruskan kisah Nabi Yusuf, surat Yusuf tafsir Jalalain ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kulunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa ana unabbi'ukum bita'wilihi fa arsilun. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Al-ayah. Dikisahkan kemarin ada dua pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ketika mimpi melihat 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf di saat Nabi Yusuf tidur di malam Jumat Lailatul Qadar. Nabi Yusuf waktu itu usia 7 tahun.
10 tahun berikutnya beliau kena musibah. Semua saudaranya, 11 saudaranya memusuhi beliau, membuang beliau ke dalam sumur. Di saat itu umur Nabi Yusuf 17 tahun. Kemudian diperjualbelikan, pada akhirnya dibeli oleh Kitfir Al-Aziz yang merupakan suami daripada Siti Zaliha atau Siti Zulaikha. Kitfir Al-Aziz jabatannya sebagai Wazirul Malik, Perdana Menterinya Raja Royan bin Al-Walid. Di Raja Mesir waktu itu Raja Royan bin Al-Walid. Yang jadi wakil presiden atau Perdana Menterinya adalah Kitfir Al-Aziz. Jadi suaminya Siti Zulaikha itu bukan raja, tapi wakil presiden. Di bedanya kalau bilang Perdana Menteri di Indonesia sama Perdana Menteri di luar negeri, bedanya di situ. Kalau sudah kelasnya wazir itu berarti wakil raja, wakil presiden. Setelah itu total Nabi Yusuf tinggal serumah dengan Siti Zulaikha dengan di penjara itu totalnya 13 tahun. Pada saat dibeli, dijual ke Kitfir Al-Aziz usia 17. Kumpul serumah dengan Kitfir Al-Aziz dan Siti Zulaikha ditambahi dengan masa di penjaranya, itu totalnya 13 tahun. Arti bebas dari penjara, umur Nabi Yusuf 30 tahun. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 33 tahun. Pada saat bebas dari penjara. Di saat itu 5 tahun beliau di penjara. Beliau bertemu dengan 2 pemuda, yang satu tukang membuat minuman raja, yang satunya tukang menyediakan roti atau makanan raja. Mereka berdua disogok oleh orang-orang yang membenci Raja Royan bin Al-Walid. Yang tukang minumnya si Sarham itu tobat, tidak mau meracuni minuman. Sedang si Barham dia telah meracuni. Kemudian mereka berdua mimpi. Hasil takwil mimpinya singkat cerita ditakwilkan bahwasanya si Sarham tukang pemberi minum akan bebas. Akan bebas dari hukumannya, sedang yang ini yang pembuat makanan itu akan dihukum mati. Hasil takwil mimpinya 2 orang. Sebelum mereka berdua itu bebas dari penjara, Nabi Yusuf sempat berpesan kepada si Sarham atau tukang pembuat minum raja itu, kalau kamu sudah ketemu raja, tolong sampaikan bahwasanya di dalam sel itu ada pemuda yang dipenjara secara dolim, tidak bersalah tapi dihukumi salah, dipenjara oleh Kitfir Al-Aziz, suaminya Zulaikha. Tolong sampaikan ke raja. Tapi si Sarham ini lupa, tidak menyampaikan itu. Fa'ansahu syaiton dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin. Dia lupa, dibikin lupa oleh setan hatinya untuk mengingat Nabi Yusuf diceritakan kepada sang raja, sehingga Nabi Yusuf diam di dalam penjara ditambahi 7 tahun atau 13 tahun. Kalau 5 tambah 7 berarti kan 12 ya. Waktu pertemuan dengan si Sarham dan si Barham itu ketika sudah di penjara selama 5 tahun, diimbui lagi. Kan pemuda usia 17-18 itu kelihatan ganteng, seger, makanya sampai terfitnah. Kegantengan wajah Nabi Yusuf memfitnah mata wanita-wanita Mesir waktu itu. Kemudian ketika Allah berkehendak ingin membahagiakan hati Yusuf dan ingin mengeluarkan Nabi Yusuf dari sel, dari penjara, Allah mentakdir Raja Royan itu bermimpi dengan ru'ya ajibatan ahalathu, dengan mimpi yang sangat mengherankan dan menakutkan.
Sehingga fajama'a saharatahu wa kahanatahu wa mu'abbiri. Beliau mengumpulkan para penyihir dan para peramal dan orang-orang yang ahli takwil mimpi, dikumpulkan di istananya. Wa akhbaruhum bima ra'a fi manih. Kemudian sang raja menceritakan mimpinya kepada mereka semua, para dukun peramal itu. Wa sa'alahum an ta'wilihi. Sang raja tanya tentang takwil mimpinya beliau. Fa'ajazahumullahu jami'an. Tapi Allah membuat lemah para peramal-peramal itu untuk bisa mentakwil mimpinya. Allah bikin mereka lemah, tidak sanggup meramalkan. Biasanya bisa kalau mimpinya. Ketepatan itu tidak dibikin bisa semua oleh Allah untuk mentakwilkan mimpinya sang Raja Royan. Tujuannya apa? Liyakuna dzalika sababan ikhlas Yusuf minas sijin. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menjadi faktor penyebab selamatnya Nabi Yusuf atau bebasnya Nabi Yusuf dari sel, dari penjara. Nabi Yusuf di dalam penjara itu bisa menobatkan banyak orang. Dan semua teman-teman selnya itu senang kumpul sepenjara sesel dengan Nabi Yusuf. Sampai mereka itu tidak rela ditinggalkan Nabi Yusuf. Karena sang raja ini tidak sanggup, si Sarham ini cerita ke raja. Oh iya raja, saya lupa. Nanti baru ingat 7 tahun berikutnya. Baru ingat itu. Ada yang bilang 2 tahun berikutnya, ada yang bilang 7 tahun berikutnya, ada yang bilang 9 tahun berikutnya. Si Sarham mengingat kejadian itu. Sebagaimana katanya di ayat yang barusan saya baca. Wa qala al-Malik, Raja Royan, Maliku Mesir berkata, Royan bin Al-Walid, ini arasab'a baqaratin simanin. Aku telah bermimpi. Ini fi'il mudhari'nya bermakna ra'aitu, bermakna fi'il madhi. Jadi sudah bermimpi. Aku bermimpi melihat dalam tidurku, melihat 7 ekor sapi yang gemuk keluar dari dalam laut. Ya'kuluhunna sab'un ijafun. Dan 7 sapi yang gemuk ini dimakan oleh 7 sapi yang sangat kurus. Ijaf itu sangat kurus. Wasab'a sumbulatin khudrin. Dan aku juga bermimpi melihat 7 tangkai pepohonan yang hijau yang sudah jadi bijinya, sudah jadi pentilnya bijinya. Wa ukhra yabisat. Dan melihat 7 tangkai pepohonan yang kering. Maksudnya yang kering yang sudah waktunya alhamdulillah dipanen. Tapi pepohonan yang kering itu menelan atau melumat habis pepohonan yang segar. Faltawat al-yabisat alal khudr alal khidir hatta alauna alaihin. Alhamdulillah. Walam yabqa min khadratihinna seun, sehingga tidak tersisa 1 tangkai pohon pun yang masih menghijau. Semuanya jadi mengering semua. Raja itu cerita gitu ke para dukun peramal itu, para penyihir. Saya mimpi melihat ada sapi yang gemuk, ada 7 sapi yang gemuk keluar dari dalam laut. Kemudian diikuti sesudah itu sapi yang sangat kurus keluar dari dalam laut. Kemudian sapi yang sangat kurus itu anehnya melumat habis memakan 7 sapi yang gemuk. Aku melihat 7 sapi yang sangat kurus memakan 7 sapi yang sangat gemuk yang keluarnya dari dalam air laut. Wa dakhalat fi butuniha. Terus sapi yang gemuk itu masuk ke perutnya 7 sapi yang kurus. Walam yura minhunna syai'un. Sampai tidak tersisa 1 pun dari 7 sapi yang gemuk yang dimakan oleh sapi yang kurus itu.
Demikian juga aku melihat 7 tangkai pepohonan yang masih menghijau, yang sudah jadi pentilnya, yang sudah jadi bijinya, dan 7 pohonan yang sangat kering yang sudah waktunya dipanen. Tapi anehnya pepohonan yang kering itu, 7 pohon yang kering itu, 7 tangkai pohon yang kering itu melumat habis 7 pohon yang segar, yang masih hijau. Itu maksudnya apa? Akhirnya Raja Royan bilang gini, ya ayyuhal malak, wahai komunitas para penyihir, dukun santet, para peramal, para pentakwil mimpi, aftuni fi ru'yaya, tolong beri fatwa saya, takwilkan mimpiku ini, bayinu li takbiroha, in kuntum lirru'ya takburun, kalau memang kalian itu sanggup mentakwilkan mimpiku, maka takwilkan. Qal adghatsu ahlam wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alimin. Tapi mereka para peramal itu menjawab gini, wahai raja, mimpinya panjenengan itu mimpi yang dusta, mimpi yang sifatnya hanya sebatas bunga tidur, tidak akan terjadi dalam dunia yang nyata. Wa manahnu bitakwilil ahlami bi'alimin, kami semua tidak bisa mentakwil mimpinya panjenengan. Itu hanya sebatas adghatsu ahlam, ru'ya al-kadzibah, mimpi yang dusta. Sehingga mereka itu ngarang cerita. Biasanya orang tidak tahu itu anaman jahila syai'an adahu, mereka melampaui batas, ngarang-ngarang cerita, mengalibi ya. Sekiranya raja itu percaya. Wa qala alladziina jaminhuma, dan si Sarham, si peminum, si pembuat minuman raja yang bebas tadi itu baru sadar, baru keingat tentang Nabi Yusuf. Ketika dia menyaksikan para peramal itu tidak sanggup mentakwilkan mimpi raja, si Sarham alladziina jaminhuma, yang selamat dari 2 pemuda tadi, si tukang wadakara, dia mengingat Nabi Yusuf ba'da umatin di sini ai ba'da hinin, setelah waktu yang lama. Hin itu dalam bahasa Arab, hin wa huwa sanatani au sab'un au tis'un, jadi 2 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, ada yang bilang 9 tahun berikutnya. Dan dia ketemu Nabi Yusuf 5 tahun sesudah dipenjara. Dia bebas, kemudian lupa tidak menceritakan tentang Nabi Yusuf kepada raja. Dia baru ingat tentang Nabi Yusuf itu 7 tahun berikutnya, ketika sang raja Allah takdir mimpi 7 sapi tadi, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk, dan 7 tangkai yang kering melumat habis 7 tangkai yang hijau yang masih segar. Si Sarham bilang gini, ana unabbiukum bitakwili, wahai raja, saya akan menceritakan kepada kalian semua. Ini gini, lafadznya kalam jamak kum, padahal yang diomongi satu, yaitu Raja Royan tok ya. Ini sebagai takzim, sebagai penghormatan, sama seperti kita bilang assalamualaikum, padahal yang disalami 1 orang, tapi domirnya pakai domir jamak kum, sebagai takzim, menghormati orang yang disalami. Sama kayak gitu, kayak orang pidato, kami, padahal yang pidato 1 orang, tapi bahasanya nahnu, kami ya. Sama kayak gitu. Ini si Sarham itu bilang kepada Raja Royan, ana unabikum, aku akan menceritakan pada panjenengan. Jadi kum itu bahasa Arab halusnya, kayak kita bilang, kalau kita bilang ke orang teman kita kon, kowe ya. Tapi kalau orang yang lebih tinggi usianya, sampean ya, lebih sepuan lagi, jenengan, panjenengan, kayak gitulah. Karena ini yang diomongi raja, bahasanya kum, ana unabiukum. Itu rahasianya Al-Quran di situ. Al-Quran mengajari kita tata krama dalam berbahasa. Ngomong dengan orang yang derajatnya lebih tinggi, yang sopan ya. Jangan bilang
ana unabiuka, saya cerita pada kamu. Jadi kasar, ka itu kasar, yang halus itu kum. Ini bahasa halusnya. Ana unabiukum bitakwili, aku akan menceritakan kepada panjenengan tentang takwil mimpinya panjenengan, tentang seseorang yang bisa mentakwilkan mimpinya panjenengan itu. Fa'arsiluni, utus aku untuk menemui dia di dalam sel. Fa'arsilun, akhirnya fa'arsaluhu, si Sarham diutus untuk menemui Nabi Yusuf. Fa'ata Yusuf faqala, si Sarham singkat cerita bilang gini kepada Nabi Yusuf, Yusuf, ya Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, wahai pemuda yang sangat jujur, kasirus siddiq, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kulhunna sab'un ijafa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisahat. Wahai Yusuf, tolong saya kasih fatwa, saya kasih takwilan mimpi. Raja ini mimpi seperti ini, melihat 7 sapi yang sangat kurus melumat habis 7 sapi yang sangat gembuk. Kemudian melihat 7 tangkai pepohonan yang sangat kering yang sudah waktunya diunduh, dipanen, melumat habis pepohonan yang masih segar, yang masih menghijau. Itu maksudnya apa? Tolong takwilkan mimpi. La'ali arji'u ilan nas, barangkali semoga setelah kamu menakwilkan nanti saya balik lagi menemui raja dan rekan-rekannya. La'allahum ya'lamun, agar mereka semua tahu takwil mimpinya. Qala, Nabi Yusuf menjawab, tazra'un sab'a sinina da'aba. Ini takwil mimpinya. Kalian semua disuruh menandur, menanam pepohonan, tanaman yang biasa dimakan ya. Waktu itu di Mesir ya, sampai sekarang ya, makanan pokoknya bukan beras tapi gandum. Kalian semua, raja dan semua rakyatnya, selama 7 tahun disuruh menanam gandum, da'aban, secara berturut-turut. Maksud dari 7 sapi yang gemuk, maksud daripada 7 sapi yang gemuk dan 7 tangkai pepohonan yang segar, yang masih menghijau, adalah selama 7 tahun kalian suruh nandur, nanam pepohonan makanan pokok kalian, yaitu nanam biji-bijian gandum selama 7 tahun. Fama hasadtum fadharuhu, pepohonan yang kalian sudah kalian panen, maka biarkan pepohonan itu fi sumbulihi, di dalam tangkainya, li'alla yafsuda, biar tidak rusak. Berarti khususiyati Yusuf, mukjizatnya Nabi Yusuf, versinya Nabi Yusuf, kalau ada pepohonan sudah panen, tidak usah dipanen semua, ambil seperlunya, sisanya simpan di sumbuluhnya, di tangkainya, sudah biarkan, jangan dipanen, makan seperlunya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecualinya sedikit keperluan kalian makan saja, kalian ambil, kalian panen, sisanya kalian biarkan di pohonnya. Jadi tidak boleh dipanen semua. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun, sesudah 7 tahun masa subur itu, 7 tahun kalian nanam gandum itu, kalian akan didatangi 7 tahun berikutnya masa musim paceklik, sab'un syidad, 7 tahun yang sangat rumit, musim krisis moneter, krisisan pangan, karena 7 tahun tidak Allah hujani. Jadi Mesir itu pernah 7 tahun tidak dihujani, sama kayak Mekah, 7 tahun tidak dihujani. Makanya di surat Ad-Dukhan ada kisah riwayat ya, ketika Nabi dites oleh orang Mekah. Nabi sudah hijrah ke Madinah, tapi tokoh Quraisy Mekah itu ngutus Abu Sufyan bin Harb untuk menemui Rasulullah di Madinah. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam.
Abu Sufyan bin Harb masuk Islamnya bersama keluarganya setelah Fathu Mekah. Abu Sufyan bin Harb diutus menemui Kanjeng Nabi untuk ngetes kenabiannya. Muhammad, kalau kamu memang Nabi, tolong sumpahi kami, doain kami, orang Mekah ya, untuk membuktikannya. Akhirnya Nabi doanya gini. Kalau di tafsir surat At-Dukhan dan di tafsir surat Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Tuhan yang telah ngasih makanan karena lapar, wa amanu min khauf, yang mengamankan karena ketakutan. Itu orang Quraisy itu ngetes Rasulullah. Akhirnya Nabi doa gini, Allahumma a'inni alaihim bisaba'in kasaba'i Yusuf. Dungai Kanjeng Nabi ketika diminta oleh orang Quraisy nyumpain orang Quraisy Mekah untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad ini nabinya Allah. Nek donga mandi. Jadi Nabi tidak melaknat, bukan karena diminta ini. Diminta. Hanya Nabi doa, Allahumma a'inni alaihim bisaba'in kasaba'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengalahkan orang Quraisy dengan diturunkannya musibah 7 tahun sebagaimana yang telah kau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Nyambung ke cerita ini. Makanya jadi di Mekah itu pernah 7 tahun tidak hujan. Kalau sudah 7 tahun tidak hujan, otomatis semua petani gagal panen, semua binatang kehausan, manusia kehausan, semuanya kelaparan, mati kekeringan. 7 tahun Pak. Akhirnya kemudian setelah dapat 7 tahun itu, sebelum dapat 7 tahun, orang Quraisy ngutus Abu Sufyan bin Harb lagi menemui Rasulullah di Madinah. Muhammad, di Mekah sudah 7 tahun tidak kehujanan, tolong doa lagi agar dihujani. Akhirnya Nabi langsung angkat tangan ke langit gini, langsung Allah hujani 7 hari tidak berhenti. 7 hari, 24 jam kali 7 hari, berapa jam berarti? Pada waktu pertama kali dihujani, mereka senang, girang. Tapi hujannya tidak berhenti sampai 7 hari. Akhirnya overdosis, airnya kan banjir. Semua petani gagal panen juga karena sawahnya terhanyut banjir bandang. Yang ketiga kalinya Abu Sufyan bin Harb datang menemui Rasulullah diutus oleh orang Quraisy agar doa hujan diberhentikan. Jadi 7 tahun tidak dihujani, sekali hujan langsung 7 hari tidak berhenti, lalu suruh stop lagi. Makanya ayatnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka aman karena takut ke Raja Abraha yang menghancurkan Ka'bah sebelum Rasulullah lahir. Mereka kenyang perutnya dari rasa lapar setelah Rasulullah berdoa dikirimi air hujan. Itu maksudnya. Kenapa kok ayat surat Quraisy itu ada ayat falyabudu rabb hadzal bait? Biar mereka mau masuk Islam. Oleh karena itu sesudah kejadian itu Nabi memberanikan diri bersama para sahabatnya untuk melakukan haji. Tapi sesampai di tanah Hudaybiyah di stop. Akhirnya terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Bolehnya orang Islam masuk ke Makkah di tahun mendatang. Setelah itu genjatan senjata, tidak ada peperangan sama sekali, yang dikenal dalam sejarah Fathu Mekah itu. Semua orang Quraisy mereka tanpa susah payah masuk Islam sendiri. Banyak berbondong-bondong masuk Islam tanpa diajak. Di antaranya Abu Sufyan bin Harb, Khalid bin Walid dan keluarganya, Ikrimah bin Abu Jahal, panglima-panglima perang Uhud. Itu. Kita balik ke kisah Nabi Yusuf lagi. Karena nyambung. Ini sudah 35 menit. Takwil mimpinya Nabi Yusuf dari mimpinya raja itu. Nabi Yusuf menjawab, kalian disuruh oleh Allah, suruh nandur, suruh nanem
biji-bijian gandum selama 7 tahun. Karena sesudah itu kalian akan mengalami 7 tahun krisis pangan. Yang dimaksud 7 tahun musim subur itu 7 sapi yang gemuk dan 7 tangkai pepohonan yang hijau yang segar. Yang dimaksud 7 tahun musim kemarau, 7 tahun musim krisis moneter, musim paceklik itu 7 sapi yang sangat kurus dan 7 tangkai pepohonan yang kering. Itu takwil mimpinya. Kalian orang Mesir akan mendapatkan rizki yang lancar selama 7 tahun. Oleh karena itu kalian memperbanyak nandur tanaman, nabung tanaman. Karena 7 tahun berikutnya kalian akan krisis moneter. Biar itu yang dimakan. Jadi jangan dihabiskan semua, jangan dipanen semua. Sisain sebagian di pohonnya gitu. Famahsatum fadaruhu fi sumbuli. Tinggalkan sisanya di tangkainya. Illa qalilam mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian makan. Tumayati min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Karena 7 tahun krisis moneter itu akan melumat habis semua makanan yang kalian tanam selama 7 tahun sebelumnya. Itu pesannya Nabi Yusuf. Illa qalilam mimma tuhsinun, kecuali sedikit yang kalian simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah 7 tahun krisis moneter itu, kalian akan menemukan tahun di mana manusia tertolong. Manusia tertolong, yughasun nas. Kalau yughasu, ghos itu diambil dari bahasa ghos, ditolong oleh Allah dengan dilapangkan rizkinya. Kalau diambil dari bahasa ghais, bukan ghaus, ghais itu artinya hujan, berarti ditolong dengan dikirimi hujan dari langit. Yughasun nas bil mator wa fi ya'sirun, karena tahun subur, tahun hujan, sehingga mereka semua bisa memeras buah anggur dan buah yang lainnya untuk dibikin arak, dibuat minuman-minuman yang segar, likhosbihi, karena kesuburannya. Kemudian si Sarham menceritakan kepada si raja. Setelah itu raja jawab, wa qalal maliku u'tuni bihi. Sang raja Royan lamma ja'ahur rasulu wa akhbaru bi ta'wiliha, ketika si Sarham sang delegasi yang disuruh nemuin Nabi Yusuf itu datang dan menyampaikan takwil mimpinya kepada raja, lalu raja jawab gini, u'tuni bihi, datangkan Yusuf agar menemui aku pingin mendengar dari mulutnya Yusuf sendiri tentang takwilannya gitu. Dan kisah berikutnya kita teruskan di Jumat mendatang. Kisah setelah nanti raja ini ngutus nemuin Nabi Yusuf 4 kali. Itu masih ngutus pertama. Jadi si Sarham bolak-balik, datang ke sel, balik ke raja lagi, datang ke sel, balik ke raja lagi. Itu 4 kali. Itu masih kali pertama nemuin Nabi Yusuf, langsung dapat takwil mimpi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita ceritakan ini bermanfaat nih, buat pelajaran bagi kita. Jadi semua orang yang menderita itu, kalau penderitaannya dari awal masa kecil, terus kita bahagia sebentar, menderita lagi, bahagia sebentar, menderita lagi. Hidup kalau banyak pahitnya, ujung-ujungnya nanti manis di belakang. Itu orang itu hikmahnya di situ. Nabi Yusuf kan pahit, hidup dimusuhi saudara, diusir dari rumah, dibuang ke sumur, dijadikan budak, dijual, terus namanya jadi budak, nak mungkin enak hidup di atas kasur gitu, dipukul, disiksa, disuruh-suruh mengerjakan pekerjaan yang berat, terus
baru enak sedikit, diistimewakan sama Kitfir Al-Aziz, dapat musibah lagi, diuji wanita-wanita Mesir. Akhirnya beliau dijerumuskan ke penjara. Hidup di penjara ya enggak enak, menderita, jadi banyakan pahitnya. Tapi ujung-ujungnya Nabi Yusuf manis. Ada yang bilang di sini itu Nabi Yusuf imma nubuwatun qoblal arba'in fa da'wahul ibadati la fi sijin. Dakwanya Nabi Yusuf untuk mengajak ibadah kepada Allah di dalam penjara terhadap narapidana itu, dakwanya adalah imma nubuwatun qoblal arba'in, menunjukkan bahwa Nabi Yusuf sudah Allah jadikan Nabi sebelum umur 40 tahun. Jadi Nabi Yusuf diangkat menjadi Nabi Allah ketika di dalam penjara. Au nasihatun minhu lidini abai ala adatil ulama wa taksisan linubuwatihi. Atau dakwanya Nabi Yusuf di dalam penjara itu sebuah nasihat dari Nabi Yusuf untuk disampaikan kepada kaum tentang agama leluhurnya, ilmunya. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.